Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Oh, how wonderful you took our place. Oh, the precious blood that made a way. Worthy, worthy is the Lamb. 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 Tuhi angkat dan segala mujizat dan tanda kuasa, hikmat besar, firman adil dan benar yang memerintahkan masa. Jemaat yang terkasih, marilah arahkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam persekutuan di saat ini. Kita berdoa. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Kita puji Tuhan bersama dari dalam nyanyian suara gembira nomor 4 ayatnya yang pertama. Tuhan Raja Maha Baik. Tuhan Maha Baik, terimalah pujian yang naik di seluruh dunia. Kami turut menyembah. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mendengar hukum Tuhan yang terambil dari dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Demikian bunyinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita, tidak sekedar mendengar hukum Tuhan ini, tetapi dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kita. Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kini tiba saatnya kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu Tuhan saat ini, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang secara khusus hari ini datang dalam peribadatan ini, kami mau mengaku di hadapan Tuhan, kami orang-orang yang berdosa. Kami telah berdosa dengan hati, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dalam relasi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, sebagai anak-anak, dalam relasi sebagai pimpinan maupun bawahan, di tempat tinggal, di tempat kerja, lingkungan pergaulan, perkuliahan, pendidikan. Ketika Tuhan dapati kehidupan kami tidak menunjukkan integritas sebagai pengikut-Mu, kami minta pengampunan di dalam nama Yesus. Saat ini bersama umat Tuhan, kami membuka diri. Biarlah Tuhan mau mendengar pengakuan dosa yang dinaikkan secara pribadi oleh umat-Mu saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa setiap Bapak Ibu pemuda anak-anak. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami. Dan kiranya Engkau berkenan menuntun kami kembali pada jalan yang benar oleh kasih setia dan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus sumber pengampunan dosa, kami memohon. Amin. Meski tak layak diriku. Jemaat, dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebagaimana janji-Mu. Nyanyian Kidung Jemaat 27 ayatnya yang kelima.
Setelah kita bersama-sama mendengarkan berita pengampunan dari Allah, kini tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita. Saya persilahkan jemaat semua berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan mendengar pujian dari vokal grup Kairos.
Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pujian tadi menghantar kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu jemaat siapkan pembacaan firman dari kitab Imamat. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22. Mari kita berdoa. Alkitab telah terbuka di tangan kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu, supaya kami tidak sekedar membaca, memahami, tetapi teristimewa dalam otoritas Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukannya. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati hamba dan memakai hamba menjadi alat yang kecil dalam tangan Tuhan, agar Kristus saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami siap untuk membaca, mendengar, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat mengikuti dari Alkitab Bapak Ibu sekalian. Saya akan membaca menurut Alkitab Baru Terjemahan edisi 2. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah pada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanahmu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepunyaan kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri di dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku
serta melakukannya, maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu pada tahun ke-6, supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Pada tahun ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama hingga tahun ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan makan yang lama. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang tidak sekedar membaca dan mendengar, tetapi mau diubah dan terus bertumbuh oleh kebenaran firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Benar-benar luar biasa. Semoga ucapan luar biasa betul-betul menunjukkan situasi hidup Bapak Ibu sekalian, sekalipun ada dengan beban, ada dengan persoalan, ada dengan pergumulan, saudara tidak pernah kehilangan harapan. Karena kita punya satu keyakinan, Tuhan Yesus yang bangkit itu Dia pegang hari esok. Dia punya banyak cara menjawab persoalan dan pergumulan setiap kita. Tema sentral untuk semua jemaat-jemaat GKI Tanah Papua saat ini adalah tahun pembebasan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Imamat 25 ayat 1 sampai 22 ini bicara tentang tahun Sabat bagi tanah dan tahun Yobel. Saya jelaskan singkat supaya kita mengerti. Bangsa Israel, mereka baru saja keluar dari Mesir, mereka keluar dari tanah perbudakan, dan mereka akan menempati tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah. Di sana mereka akan mengelola tanah dan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Namun sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan memberi mereka aturan tentang tahun Sabat dan juga aturan tentang tahun Yobel. Pertanyaan, mengapa? Mengapa Tuhan harus memberikan aturan-aturan itu? Karena Allah mau menegaskan bahwa tanah itu milik Tuhan. Hidup umat Israel pun miliknya. Dan mereka harus hidup sebagai umat yang merdeka, umat yang adil, dan umat yang saling peduli. Bapak Ibu, orang Israel melihat tanah itu sebagai milik Allah. Mereka hanya menumpang dan mereka hanya mengelola. Artinya, tanah itu adalah anugerah, bukan hasil perjuangan mereka. Itu pemberian Allah. Sehingga dalam Imamat 25 ayat 23 kita temui dikatakan tanah itu jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Kamu hanya orang asing dan pendatang. Orang Israel melihat tanah sebagai janji Allah, karena sejak leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub, Allah berjanji memberikan tanah perjanjian. Dan tanah ini menjadi tanda kesetiaan Allah pada janjinya. Dan bagi orang Israel, tanah berarti mereka hidup di dalam janji Allah. Itu kalau mereka punya tanah, itu berarti mereka hidup dalam janji Allah. Sedangkan kalau mereka kehilangan tanah, itu berarti mereka terputus dari berkat Allah. Tanah adalah identitas, tanah adalah identitas diri, keluarga, dan suku. Itu sebabnya kenapa kita baca hanya orang Lewi yang tidak dapat pembagian tanah. 11 suku lain itu dapat pembagian tanah. Dan iman Israel pun bertolak dari bagian-bagian itu. Itu sebabnya ada peraturan yang tadi Bapak Ibu kita baca tentang tahun Sabat tanah dan tahun Yobel. Bicara tanah, kalau dalam budaya orang Papua, saya tidak tahu kalau dalam budaya Bapak Ibu dari suku-suku yang lain, frasa tanah itu mama, tanah itu ibu. Itu artinya tanah adalah sumber kehidupan.
Tanah adalah pelindung dan ibu yang melahirkan dan memberi makan serta memelihara masyarakat di atas tanahnya. Ini hubungan yang sakral di mana tanah melambangkan simbol antara manusia Papua dan alam yang diberikan oleh Allah. Tanah tidak dapat diperjualbelikan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi sebagai mirip kasih sayang seorang mama yang tidak bisa ditukar sayangnya. Kenyataannya banyak pemilik hak ulayat yang menjual tanahnya dengan mudah dan tidak menyadari dampaknya untuk kehidupan selanjutnya buat keturunannya kelak. Jangan sampai orang Papua terpinggirkan. Sistem telah banyak meminggirkan orang Papua. Jangan sampai orang Papua sendiri menjual hak-hak kesulungannya di atas tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Jemaat yang kekasih, Tuhan menetapkan tahun Sabat, itu artinya 6 tahun mereka boleh menanami apapun di atas tanah mereka. Tetapi di tahun ke-7 orang Israel harus berhenti. Tidak ada tanah yang ditanami, tidak ada tanah yang harus diolah. Prinsipnya sama seperti prinsip Sabat bagi manusia. 6 hari Bapak Ibu bekerja, 1 hari untuk beristirahat, hari untuk memuliakan Tuhan. Tanah juga mendapat hari istirahat setelah 6 tahun terus menerus diolah. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari ayat 1 sampai 7 adalah tahun Sabat. Tahun Sabat mau menunjukkan bahwa tanah dan segala ciptaannya termasuk saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tuhan ingin kita sebagai umatnya belajar menghormati alam ciptaannya dan tidak hanya mengeksploitasinya. Ketika saya bergumul membuat bagian ini, saya membayangkan seandainya, Bapak Ibu saya bukan pendeta di kelas di sini ya, saya dari sinode yang sementara datang dan memberikan materi. Seandainya PT Freeport, seandainya LNG Tangguh, seandainya GAT, mereka juga memberi hari peristirahatan untuk alam ini, betapa luar biasanya. Tuhan juga melatih iman orang Israel. Meski mereka tidak menanam di tahun ke-7, mereka tetap akan cukup karena Allah yang memelihara mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, mari kita belajar dari prinsip tahun Sabat. Tanah ini ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip ekologis. Bagaimana menjaga kelestarian tanah. Lalu dari prinsip teologis, bagaimana mengajari umat tentang iman dan ketergantungan mutlak pada Allah. Dan dari prinsip sosial Bapak Ibu Saudara, terjadi pemerataan bagi semua orang. Tidak ada orang yang hidup berkelimpahan dan tidak ada orang yang hidup berkekurangan. Dan prinsip spiritualitas, tanah milik Allah, umat hanya pengelola. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup di atas tanah, apapun suku kita, ketika kita hidup di atas tanah yang adalah milik Tuhan, garis bawahi bagian milik Tuhan, bukan milik kita semata. Sekalipun secara hukum duniawi saudara punya sertifikat, tapi bagian ini mengajari kita bahwa itu milik Tuhan. Kita harus jaga itu dengan baik. Kita harus jaga alam dengan baik. Alam juga perlu beristirahat, jangan dieksploitasi sampai habis dan tidak tersisa. Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup kita kadangkala lelah. Lelah karena kerasnya pekerjaan, bekerja untuk mengejar hasil. Kadang kita lupa sejenak untuk berhenti. Kita lupa sejenak memberi ruang untuk Tuhan berkarya dalam kedaulatannya. Tapi bagian firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, ada saatnya kita berhenti. Ada saatnya kita harus beristirahat. Cuma kadangkala sebagai manusia banyak kali orang khawatir, orang takut, orang ragu ketika dia tidak bekerja, ketika dia beristirahat. Bagaimana dengan keadaan ekonomi keluarganya? Bagaimana dengan anak-anak punya tuntutan studi, tuntutan kuliah yang semakin mahal? Sampai-sampai dia lupa untuk kesehatannya sendiri dan lupa memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita harus belajar percaya
sesuai janji firman Tuhan bahwa hidup kita cukup bila Allah yang memelihara kita. Amin. Silakan Bapak Ibu salam orang kiri kananmu dan bilang, hidup kita cukup karena Allah yang memelihara kita. Hidup kita apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita apa? Bila apa? Oke. Saya minta perhatian jemaat. Statement ini tidak habis di gedung gereja ini. Statement ini harus kita hidupi. Sebab kalau Allah yang memelihara kita, itu akan membuat kita bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kita tidak akan iri ketika orang lain diberkati lebih. Kita tidak akan serakah kerja, curang dan sebagainya, karena kita tahu berkat kita sudah Tuhan siapkan. Tanamkan prinsip setiap orang dengan berkatnya masing-masing. Ketika kita mampu menanamkan prinsip ini, roh iri hati akan dijauhkan dari kita. Kita bersyukur, puas dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dari etnis lain, tapi kalau dari etnis Maluku dan Papua, mereka punya satu kearifan lokal yang ada dalam tatanan budaya tertentu tentang sasi. Sasi di beberapa tempat di Maluku dan Papua itu diberlakukan, yaitu di mana tanah, hutan atau laut ditutup sementara untuk pemanfaatan. Tidak boleh diambil ikan, keran, sagu, atau hasil bumi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk menjaga kelestarian alam supaya tidak habis dieksploitasi. Dan mereka mengatur pemanfaatannya juga secara adil. Ada prinsip-prinsip sabat di dalamnya. Ketika larangan atau sasi itu diberlakukan, tidak ada yang olah apapun dalam laut yang sudah ditentukan teritorialnya, hutan tertentu yang sudah ditentukan teritorialnya. Tapi ketika sasi itu dibuka, maka hasil dari hutan atau laut itu dibagi rata, dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di tempat itu. Luar biasa. Dan ketika bergumul untuk kebenaran firman ini, kalau semua orang di atas tanah Papua memiliki kearifan-kearifan lokal seperti ini, Papua tidak akan habis. Orang tidak akan serakah dan rakus, cuma datang untuk menghabiskan alam di atas tanah ini, lalu orang yang di atas tanah ini menderita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat 8 sampai 12 adalah tentang tahun Yobel, atau Bapak Ibu Saudara pahami dengan tahun pembebasan. Tahun Yobel ini Bapak Ibu, itu adalah 7 kali 7 tahun Sabat. Jadi 49 tahun. Nanti di tahun yang ke-50 dikhususkan sebagai tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun pemulihan, semua dipulihkan baik tanah, alam maupun orang. Jadi mungkin sebelum tahun Yobel ada orang Israel yang jual-jual tanah mereka karena keadaan ekonomi keluarga mereka. Nanti di tahun Yobel orang yang beli tanah itu dia kembalikan kepada orang yang menjual, supaya tadi Bapak Ibu ingat saya bilang mereka melihat tanah itu sebagai janji Allah. Janji itu tidak terputus dari mereka. Kepemilikan itu dikembalikan kepada mereka. Lalu yang punya budak-budak itu dilepaskan, mereka dimerdekakan. Lalu yang punya utang-utang itu langsung dengan sendirinya lunas. Itu sebabnya tahun Yobel dikenal sebagai tahun pembebasan. Lalu orang-orang tadi, budak yang tidak punya tanah, ketika dikembalikan, mereka kembali kepada keluarganya, mereka kembali kepada tanah pusakanya. Itulah pembebasan. Bapak Ibu Saudara, saudara sadar atau tidak, di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya telah mengalami Yobel yang sesungguhnya. Amin. Kita dibebaskan dari rasa takut. Kita dibebaskan dari segala macam tekanan. Kita dibebaskan dari rasa bersalah. Dan teristimewa, kita dibebaskan dari dosa. Hidup Kristen adalah hidup yang merdeka. Bukan diperbudak oleh materi, bukan diperbudak oleh uang, bukan diperbudak oleh pekerjaan ataupun dosa. Mari rayakan kebebasan hidup itu dengan hidup yang penuh syukur, hidup yang penuh sukacita. Jadi jemaat ingat, prinsip Yobel adalah hidup penuh syukur, hidup penuh damai, dan hidup penuh sukacita karena Kristus sebagai penggenapan Yobel. Kalau jemaat yang masih tertekan,
Jemaat yang masih hidup terus hitung-hitung masalahnya, jemaat yang masih terus takut karena kondisi fisik dan diagnosa dokter, dia tidak mengalami pembebasan penuh di dalam Kristus. Seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak akan membiarkan dirinya diintimidasi oleh banyak kekhawatiran tersebut. Amin. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Tapi satu keyakinan iman, siapa yang berjalan dan melangkah dengan saya, Yesus Kristus, itu yang memberi saya pasti memasuki hari esok. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari ayat 13 sampai 17 adalah aturan-aturan tentang kepemilikan tanah. Sekali lagi, tanah hanya milik Tuhan, manusia hanya pengelola. Allah menentang keserakahan. Ingat bagian ini, Allah menentang ketidakadilan. Harga tanah itu Bapak Ibu tadi baca, harus dijual dengan jujur, harus adil, jangan menipu, jangan merugikan, sesuai. Luar biasa bagian ini. Sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan, Allah suruh diatur untuk mereka. Jemaat, dalam hidup sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang punya integritas di dalam Kristus. Bukan hanya rohani di dalam gedung gereja, tetapi integritas itu terlihat di tempat kerja. Integritas itu terlihat di dalam keluarga. Integritas itu terlihat di dalam hidup bermasyarakat. Integritas itu ada di mana saja. Kesalehan itu terpancar. Sayangnya, banyak kali orang bisa mencegal orang lain hanya untuk sebuah posisi. Orang bisa menjatuhkan orang lain hanya untuk sebuah jabatan. Jangan pernah iri. Kita belajar hari ini, kalau Bapak Ibu punya bisnis, Bapak Ibu punya usaha-usaha, Bapak Ibu kelola dengan jujur. Bapak Ibu bangun relasi sosial dengan baik. Jangan mencari keuntungan semata dan merugikan orang lain. Allah ingin kita hidup dalam keadilan, kejujuran, dan kasih. Tahun Yobel itu budak-budak dilepas. Di sekeliling kita ada banyak orang berkekurangan. Ada janda, ada anak yatim piatu, ada orang-orang yang mungkin tidak bisa makan semewah Bapak Ibu setiap saat. Tapi sejauh mana Bapak Ibu peduli dengan mereka yang berkekurangan di sekeliling kita? Ataukah kita hanya lihat diri kita dan keluarga kita? Hal yang keempat yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari ayat 18 sampai 22 tentang janji pemeliharaan Tuhan. Israel diperintahkan taat agar tinggal aman di tanah itu. Luar biasa, taat saja tinggal aman dalam tanah itu. Lihat Republik Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Lihat Papua yang terus bergejolak belakangan ini. Ada apa? Banyak orang telah meninggalkan kekudusan Tuhan dan menganggap dosa adalah hal yang biasa. Makanya banyak kekacauan terjadi. Tapi ketika orang hidup taat, orang hidup takut akan Tuhan dan menghormati kekudusan Tuhan, dia akan tinggal aman di atas tanah ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin aman untuk dirimu, ingin aman untuk keluargamu, ingin aman untuk pekerjaanmu, taat kepada apa yang Allah mau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, jika tanah tidak ditanami pada tahun Sabat maupun tahun Yobel, Tuhan berjanji luar biasa, memberikan panen itu berlipat ganda. Bayangkan mereka tanam di tahun ke-6, 7 itu mereka tidak boleh tanam, tapi mereka makan hasil dari tahun ke-6, tahun ke-8 sampai tahun ke-9. Luar biasa, Tuhan mencukupkan kehidupan mereka sampai pada tahun-tahun berikutnya. Di sini saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya ditegur, saudara dan saya harus belajar bahwa Allah adalah sumber hidup dan pemberi berkat sejati. Tempatkan dia pada posisinya, maka berkat-berkat itu akan mengikuti engkau. Jangan menukar dia dengan berkat-berkat itu. Saudara taruh kerjamu lebih dari segalanya, saudara taruh handphonemu lebih dari segalanya, saudara taruh uangmu di atas segalanya. Tuhan nomor sekian. Nanti susah baru saudara panggil Tuhan. Ubah perilaku seperti itu. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kalau ada yang saat ini datang dengan beban tersendiri, ada yang datang dengan pergumulan tersendiri, entah rumah tangga, entah pekerjaan, percaya Allah itu pemelihara hidup. Dia sanggup memelihara kita dengan kekuatannya. Amin saudaraku. Firman mengingatkan kita, ada saat untuk berhenti bekerja. Saya tidak tahu sistem di PT Freeport seperti apa.
Tapi saya bergumul, semoga di hari Minggu, hari-hari ibadah, banyak anak Tuhan tidak kehilangan kesempatan itu untuk beristirahat, memberi ruang bagi Allah bekerja. Sehingga prinsip Sabat berarti menyeimbangkan kerja dengan istirahat serta peduli pada kelestarian alam. Kita harus belajar percaya bahwa berkat bukan hanya dari kerja keras, tapi dunia ajar kerja keras dulu baru sukses. Tapi ketika kita belajar prinsip ini, berkat tidak hanya dari kerja keras. Ketika kau menempatkan Tuhan pada tempatnya, Dia pemeliharamu, Dia sumber berkatmu. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Sebelum menutup khotbah ini, saya mau mengingatkan jemaat, Tuhan pemilik segala sesuatu. Saudara dan saya hanya penata layanan, orang-orang yang diberi kesempatan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saya mau kasih ilustrasi sederhana. Jika Bapak Ibu saudara dan saya dititipi sesuatu oleh saudara kita yang mungkin mau ke luar negeri, lalu dia bilang begini, itu saya punya toko-toko sekian saya titip, itu saya usaha saya titip, ini saya punya uang 3-5 M saya titip, saya punya rumah saya titip, saya punya harta saya titip. Pertanyaan, pantaskah kita bangga dengan apa yang dititipi itu? Pantas? Kita jalan pamer, saya punya toko, saya punya rumah, saya punya uang. Pantas? Pantas tidak jemaat? Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Semua itu hanya dititipi oleh Allah. Apakah kita pantas berbangga dengan hal-hal lahiriah yang Allah berikan untuk kita, lalu kita melupakan Dia, sumber berkat itu? Sejauh mana kita telah mengelola apa yang Dia berikan dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga berkat itu terpancar bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi semua orang berhak menikmatinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengar pujian dari Rayon 1.
pujian dari Rayon 1. Jemaat, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkanlah pemberian Bapak Ibu Saudara-saudari dan dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 119, kita nyanyikan ayat 1 dan seterusnya, setiap ayat diiringi permainan keyboard. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhan yang mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Benua bumi segenap mencari rahasia gelap di alam maut dan sangka salah, tetapi oleh kasih Allah terang bintang siang gemerlap. Ternyata sesungguhnya di dalam Anaknya telah hendak menjadi juru selamat, dan Roh memimpin dengan hikmat jemaatnya di dunia. Yang lari jauh dipulangkan dan musuh diperdamaikan. Tak ada kaum yang dilupakan. Di sini pun dikaruniakan sejahtera dan kehidupan. Dibangunkan di dunia beralaskan anugerah, berdirilah gereja Tuhan, dan kasih dengan kesungguhan mengisi pekerjaannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengumpulkan persembahan yang terdiri dari 8 kolekte
pun dipersembahkan. Ada 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak program aksi 1000 YPK. Di samping itu ada beberapa jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan perpuluhan. Saya akan bacakan. Pengucapan syukur atas ulang tahun penambahan usia dari Mikaela Eliana 5 hari tanggal 7 bulan 9 2025 hari ini, 5 tahun hari ini tanggal 7 September 2025 yang dari rayon 1. Kemudian pengucapan syukur keluarga Stefanus Simopeare pada hari ini tanggal 7 September 2025 memperingati hari ulang tahun ke-55 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga di rayon 1. Perpuluhan dari keluarga di rayon 2 RT 4. Perpuluhan dari keluarga Stefanus Simopiare. Perpuluhan dari keluarga rayon 2 RT 4. Perpuluhan dari seorang ibu di rayon 3. Perpuluhan dari pemuda di rayon 3. Dan ada amplop persembahan persepuluhan yang tidak menyebutkan nama. Doa persembahan akan disatukan di dalam doa syafaat oleh pelayan firman dari atas mimbar. Mari jemaat, kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang mengoreksi kami sekalian, tetapi juga menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan pemilik segalanya. Jauhkan kami dari rasa iri hati, roh kesombongan, roh pemecah belah. Dalam nama Yesus itu diputuskan. Tolong kami untuk melihat karir kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan semua yang kami miliki sebagai bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami tata kelola itu dengan bijak agar Kristus juga yang dimuliakan. Tuhan juga kiranya berkenan menerima dan menguduskan semua pengucapan-pengucapan syukur jemaat yang sudah ada di atas meja altar, di kotak-kotak yang dikuduskan ini Bapa, dan juga keluarga-keluarga yang mengucap syukur khusus untuk bertambahnya setahun usia buat diri mereka ataupun berkat-berkat yang mereka alami sepanjang hidup mereka. Tuhan juga kiranya berkenan menguduskan perpuluhan yang telah diberikan oleh beberapa warga jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan kerja mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Apapun bentuk pemberian-pemberian umat-Mu untuk menopang pekerjaan pelayanan di dalam jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, tetapi secara khusus ketika memberi hidup mereka dipimpin oleh Roh Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam masa muda, dan di mana saja mereka ada, biarlah hidup itu menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan 1 minggu pelayanan ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memperlengkapi dan memberkati PHMJ, menganugerahi mereka kesehatan dan kekuatan, memberkati Bapak dan Ibu Pendeta di dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka di dalam jemaat ini sebagai pimpinan, sebagai gembala yang baik. Tuhan pimpin dan tuntun mereka. Rumah tangga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Semua penatua dan syamas, Tuhan memberkati mereka sesibuk apapun mereka dengan tuntutan pekerjaan. Ini adalah panggilan yang mulia.
Mereka tidak digaji, mereka tidak diupah, tetapi berkat Allah senantiasa ada untuk seisi rumah tangga mereka ketika dalam ketaatan dan kesetiaan mereka melakukan panggilan pelayanan ini. Hamba berdoa menyerahkan badan pelayan unsur-unsur juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan mereka. Jika ada panitia-panitia di dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa secara khusus menyerahkan PT Freeport ke dalam tangan Tuhan. Manajemen PT Freeport, pimpinan-pimpinan di setiap bagian mereka, Tuhan taruh hati yang baik, taruh hati yang takut Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja ada terpisah dari istri, terpisah dari anak-anak, terpisah dari keluarga, mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka, mereka tetap menjaga kekudusan hati mereka dan menghormati Tuhan teristimewa yang telah memberikan mereka segala sesuatu ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan keamanan yang ada di area ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan pimpin, tuntun dan jaga senantiasa orang-orang kekasih kami dalam tanggung jawab ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, yang belajar jalan, yang di dalam kandungan, yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SMU, bahkan yang terpisah jauh dari papa mama karena tuntutan studi. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan pagari pergaulan anak-anak kami supaya anak-anak itu bisa memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari kami orang tua. Anak-anak muda yang ada di dalam lingkungan ini, dalam jemaat ini, yang sudah dapat pekerjaan, terima kasih. Pakai masa muda mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih bergumul cari pekerjaan, Tuhan juga tolong mereka senantiasa. Ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, Tuhan mari pakai bapak ibu ini dengan kelimpahan-kelimpahan materi mereka, kelimpahan-kelimpahan berkat mereka, untuk bisa menyalurkan berkat itu untuk orang-orang di sekeliling mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapak. Hamba taruh semua pergumulan umat yang hadir hari ini. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Mereka yang datang dengan sukacita, mereka yang datang dengan beban hidup, mereka yang datang dengan tekanan karena pekerjaan, mereka yang datang dengan kondisi fisik yang lemah, mereka yang berharap ada mujizat Tuhan untuk doa-doa mereka, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan atas iman setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua yang telah tulus menopang jalannya ibadah. Majelis Rayon 1 yang piket, pemain keyboard, kantoria, pengatur sound system dan multimedia, sampai kostor, Tuhan memberkati mereka dalam hidup pribadi dan rumah tangga, sehingga apa yang kami buat hari ini kiranya berkenan untuk nama Tuhan. Jika dalam jalannya ibadah ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, kami minta pengampunan. Lalu Tuhan tutup bungkus tanah Papua, tutup bungkus pemerintahan yang ada di provinsi ini, di Kabupaten Mimika dengan lingkup-Mu ya Allah, supaya umat Tuhan yang ada di atas tanah ini bisa hidup dengan aman, damai dan tentram karena pembentengan darah Yesus. Inilah syafaat kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani 181 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri. Setialah kepada Tuhanmu. Sokongannya
Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dipersilahkan jemaat untuk bisa bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil berdiri dan berjabat tangan kita menyanyikan bersama-sama lagu penutup dari nyanyian rohani 181 ayatnya yang ketiga. Setialah sehingga kau menang, kau bertekun tetap. Setialah sebentar habis perang, selamatmu genang, walaupun tambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Oh, how wonderful you took our place. Oh, the precious blood that made a way. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb.